Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Saur, Papua adalah kita, kita adalah Papua. Di bibir kita, di lidah kita mungkin itu mudah mengucapkan, tapi rupanya kelihatannya, saya juga sedang mengintrospeksi diri saya, Bang. Di alam bawah sadar kita muncul juga kadang-kadang sikap rasis kita itu, rasialis kita itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang kemudian perasaan ketidakadilan atau diperlakukan tidak adil yang sudah sekian lama itu memang masih ada di saudara-saudara kita Papua, atau seperti apa sebetulnya sehingga kemudian ketika ada provokasi seperti ini begitu besar kemarahan mereka? Saya kira bahwa terjadi itu sekarang pada tingkat elit terhadap rakyatnya. Elit Papua terhadap rakyat Papua? Saya kira itu yang persoalan besar juga. Jadi bukan rahasia publik bahwa elitnya lebih banyak keluar dari Papua. Tidak ada di tempat ya? Tidak ada di tempat. Kedua juga besaran uang otonomi khusus itu juga dipersoalkan kenapa nggak menetes ke bawah. Oh. Jadi dan yang ketiga ya elit dan birokrasi di sana juga ditengarai itu bersaing merebut jabatan dan juga bersaing untuk mengontrol sumber daya. Oh. Jadi itulah sebabnya ketika Papua itu kering secara finansial, ya mungkin saja kekuatan dari Merdeka itu besar. Jadi menguat begitu ya? Ya, tetapi ketika otonomi khusus diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, saya kira banyak sekali faktor yang telah tereduksi. Satu, bahwa gubernur dan wakil gubernur Papua harus orang Papua asli. Putra daerah? Ya, jelas disebut tuh asli. Asli ya? Iya tuh jelas sekali disebut. Iya. Kalau putra daerah kan bisa masih saja bisa, orang iya, lahir di situ menyatakan dirinya. Iya. Oke. Lalu adanya majelis rakyat Papua. Iya itu juga adalah bukti bahwa ada perubahan secara politik karena diserapkan aspek kultural. Dan anggotanya ini majelis ini kan satu memberi pertimbangan dan persetujuan pada calon gubernur dan wakil gubernur yang diajukan oleh DPRD. Jadi sangat kuat ya, sangat powerful ya. Iya. Dan dia juga memberi pertimbangan dan persetujuan kalau terhadap rancangan undang-undang peraturan daerah. Iya. Jadi itu kan semua mencerminkan buat apa di Merdeka. Iya. Oh dia udah dikasih itu kemerdekaan. Masalahnya begini Bang, sudah begitu banyak perhatian atau perlakuan khusus untuk Papua, dan kalau memang sinyalemen bahwa elit lokal Papua itu lebih banyak memikirkan kepentingan sendiri daripada rakyatnya, kenapa ini bisa terjadi sekian puluh tahun Bang? Ya, itu kan satu adalah mungkin kita harus menimbang ulang loh sistem loken itu. Oh, kenapa Bang? Ya barangkali itu juga menghilangkan hak-hak individual di dalam politik. Untuk rakyat Papua? Iya, untuk rakyat Papua. Itu maksudnya sistem yang kemudian mewakili suara mereka dianggap? Iya, jadi di situ berperan betul yang namanya suku. Kan argumentasinya karena susah membawa kota suara ke daerah-daerah di pegunungan, di kejauhan itu. Maka yang dipakai adalah noken, yaitu tas lokal, buatan lokal. Nah orang dari tasnya ditaruh di pohon itu kan orang berbaris. Kalau mau memilih Leo di sini, mau memilih si A di sini, si B, baru yang kelihatan. Memang di satu pihak sepertinya terjadi transparansi, tapi di lain pihak juga tidak ada kebebasan hak individual, rahasia memilih. Karena terlihat ya. Jadi memang saya kira harus mulai dipertimbangkan untuk mengubah itu. Ya, jadi banyak perubahan oleh karena undang-undang otonomi khusus, bahkan uang otonomi itu terus naik. Yang juga sering dikatakan dalam beberapa waktu belakangan ini begini Bang Saur, memang betul pemerintah pusat Jokowi ini sudah membangun banyak sekali infrastruktur di sana, sudah banyak melakukan perubahan di sana, perbaikan di Papua. Tapi satu bagian yang katanya konon kurang dilakukan adalah mendengarkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh saudara-saudara kita rakyat Papua. Apa iya begitu Bang?
Saya sih tidak percaya itu. Buktinya kan suara Jokowi kan besar di sana. Dan kebijakan mengenai contoh satu harga bahan bakar minyak BBM itu kan telah menunjukkan pro rakyat Papua. Ya kan, demi negara kesatuan, satunya harga. Keadilan sosial ya. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, mereka yang dipilih langsung oleh rakyat itu apakah tidak mendengarkan? Yaitu para kepala daerah itu kan juga pertanyaan. Iya. Ya. Jadi begitu besar ruang otonomi, tetapi dipersoalkan apakah dia memang menjadi sampai ke rakyat. Iya. Kan ada dua hal yang selalu ditekankan di situ, yaitu demi pendidikan dan demi gizi. Apa artinya sih? Kalau gizi itu diperbaiki dan pendidikan itu diperbaiki, itu kan mutu manusia yang meningkat. Betul. Dan itulah, belum lagi ditambah dengan ada lagi kan dana infrastruktur. Iya, iya. Jadi berlaku juga sebuah dalil, makin banyak uang melimpah, ya mungkin makin nggak beres. Itu pertanyaan yang serius. Satu juga yang di beberapa waktu yang lalu di salah satu episode editorial Bang Saur, pernah ada penelepon yang mengatakan begini, rakyat Papua tidak keberatan dengan orang dari Jawa Timur menjadi kepala daerah di daerahnya. Tetapi saya belum pernah melihat ada orang Papua yang menjadi kepala daerah atau pemimpin ataupun pegawai pejabat strategis di Jawa Timur. Nah, apakah memang kenyataannya seperti itu? Itu satu. Terus yang kedua, kalau memang seperti itu, apakah itu berarti kemudian memang di alam bawah sadar kita masih membeda-bedakan khususnya untuk saudara-saudara kita di Papua, Bang? Kalau membeda-bedakan itu, kalau bahasanya bawah sadar, bukankah memang SARA itu juga mengental dalam politik identitas? Sekarang ini terutama jadi terbantahkan kalau dia semata untuk saudara-saudara kita Papua. Itu juga terjadi. Iya, iya. Kan itu persoalan yang makin kesini dengan semua iklim besar, di mana-mana terjadi memang politik identitas, ya termasuk di Trump. Baik. Ya. Kita akan lanjutkan lagi karena kita ingin mencari solusi bagi saudara-saudara kita di Papua, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Saur dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Saur, kita coba mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Saur, selamat pagi Bung Leonard. Papua aku sayang. Papua ini adik kita bungsu yang disandera oleh Belanda ketika kita merdeka. Dimanjakan dan dibodohkan sehingga dia tidak terlibat di dalam proses mengisi kemerdekaan dan perjuangannya. Celakanya setelah dimerdekakan dan dipulangkan, dibebaskan, zaman Bung Karno mati, lalu Papua ini sebagai anak adik bungsu dibully oleh kakak-kakaknya. Dibully ya? Ya. Zaman Harto sampai zaman 2014, Papua itu tidak mendapat perhatian yang layak dan pendidikan yang layak. Terakhir 2014, semen itu 800.000 Pak. Satu sak ya? Iya. Bensin 60 sampai 80.000 satu liter. Ini tidak ada yang peduli. Harganya itu 60-80 ribu kalau ada katanya Pak Nugroho, barangnya. Iya. Saya sering ke sana, soalnya saya pendeta, saya sering ke sana. Iya Pak. Jadi kalau kita lihat, inilah yang dimanfaatkan oleh baik orang yang nggak senang RI bersatu maupun orang luar untuk mengancam. Karena Papua ini 5 kali Pulau Jawa kekayaan yang luar biasa. Iya. Dan selama ini mereka tenang-tenang. Coba bayangkan Pak, 32 tahun Orde Baru. Papua diperkosa, dijual tanahnya, tapi tidak ada demo Pak. Pak Nugroho, kita ingin coba mengusulkan solusi juga. Kira-kira apa Pak untuk solusi bagi saudara-saudara kita di Papua? Manusia ke Papua. Pendidikan, persamaan, dan kesempatan. Jangan dimanjakan. Dimanjakan juga tidak boleh. Dimanjakan tidak boleh. Di
disamakan, dimanusiakan, diwongke kalau orang Jawa bilang begitu. Jadi kalau salah ya ditegur, kalau salah ya dihukum. Tetapi kesempatan diberikan, seperti yang ditanyakan Gubernur NTB kemarin. Kalau di sana orang Jawa bisa jadi camat, jadi bupati. Di sini orang Papua jadi camat aja nggak bisa. Kenapa? Karena memang kalau kita jujur, kemampuannya belum ditingkatkan itu, Pak. Kualitas individunya begitu maksudnya Pak Nugroho ya? Iya. Oke, Pak. Jadi pendidikan, kebebasan, dan perhatian harus dimanusiakan. Ini kuncinya. Baik. Ini kunci sangat penting. Itu kunci untuk saya mengangkat saudara menyatakan kita. Pak Saud, orang Papua itu sangat spiritual, Pak. Sangat menghormati pendeta. Ya. Sangat menghormati Tuhan. Maka mereka bilang Papua itu penuaian akhir, penuh urapan Allah. Baik. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Nugroho ada Ibu Lia di Jayapura. Ibu Lia, selamat pagi. Ibu Lia di Jayapura, selamat pagi. Kelihatannya masih belum terhubung, kita akan coba ke pemirsa Metro TV berikut. Ada Ibu Laila di Jayapura juga. Bu Laila, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Laila. Selamat Ibu di pagi. Jayapura Ibu ya? Iya, di Jayapura. Oke Bu, bagaimana Ibu? Iya, kami di Jayapura. Baik, bagaimana Bu? Apa yang harusnya dilakukan oleh kita semua untuk membuat benar-benar saudara-saudara kita orang Papua benar-benar menjadi satu saudara dengan kita semua yang tidak di Papua? Menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut kami di sini, kita kan berbaur dengan masyarakat asli Papua. Tolonglah lebih diperhatikan lagi kesejahteraannya, tingkat kesejahteraannya untuk masyarakat asli orang Papua. Kenapa Bu? Saat ini kita jaringan internet aja dibatasi, jaringan internet. Oh, itu kan kalau tidak salah Bu Laila untuk menekan penyebaran hoax, karena katanya sekarang di Papua pun banyak sekali hoax, banyak foto, video, berita yang bohong, yang kemudian itu dimaksudkan untuk membuat semakin panas Bu. Itu kenapa kemudian internet jadi diperlambat, begitu katanya Bu Laila? Iya, memang langkahnya mungkin untuk video, foto jangan, nggak usah dibatasi, bagus untuk dibatasi. Tapi untuk transaksi kita, untuk pesan tiket, terus lebih untuk transaksi di mesin edisi itu kita nggak bisa sama sekali. Jadi kita pembayaran harus cash. Oke. Harus cash. Sedangkan ini ATM banyak yang hancur. ATM di pinggir jalan itu pasca kemarin demo itu banyak, bukan hanya satu ATM saja yang rusak memang di pinggir jalan itu. Baik. Dirusak ya Bu Laila? Iya, dirusak memang, dibakar. Ada banyak kantor-kantor ini, bank pun juga ada yang dibakar. Apa bikin kita kan jadi takut. Yang tidak punya uang cash kan kasihan Pak ya. Iya. Mau belanja juga nggak bisa pakai kartu ATM debit, kredit nggak bisa. Mau Tapi pesan Bu Laila, tiket keluar daerah juga, iya. Bu Laila, kondisi sekarang sudah aman? Ibu bisa keluar rumah dengan tenang atau seperti apa Bu? Ya, kita masih was-was juga Pak. Memang aparat sudah banyak, aparat TNI Polri sudah berusaha maksimal untuk kondisi Jayapura ini biar kondusif ya. Oke. Iya, jadi tapi untuk sebagian pasar-pasar belum beroperasi dengan baik. Baik, semoga kondisi ini segera bisa aman betul-betul supaya Bu Laila dan saudara-saudari di Papua bisa beraktivitas seperti biasa ya. Terima kasih Bu Laila dari Jayapura. Kita akan coba menghubungi Bu Lia di Jayapura juga. Bu Lia, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Lia. Ibu di Jayapura, Bu? Selamat pagi. Iya, saya di Jayapura. Bu Lia, volume televisinya tolong dikecilkan saja Bu, supaya tidak looping Bu, supaya tidak menggema. Oke, baik. Sudah. Baik, Ibu Lia, kalau sekarang kita berusaha mencari solusi, kondisi terakhir
Tadi ada Ibu Laila dari Jayapura mengatakan sudah aman, sudah kondusif karena ada aparat, tapi memang masih was-was. Tapi kalau usulan untuk menyelesaikan ketidakpuasan ini, kemudian unjuk rasa ini secara permanen, Ibu seperti apa melihatnya, Bu Lia? Silakan, Bu. Iya, kalau saya lihat begini, kemarin kan ada pemberitaan di televisi berapa kali soal adanya penangkapan terhadap oknum yang melakukan rasis itu ya. Iya. Tapi yang menjadi masalah adalah internet di Papua ini kan sudah dimatikan 1 minggu lebih. Oh. Nah, sedangkan orang di Papua ini tidak semua nonton televisi. Jadi lebih banyak mereka punya HP. Jadi mereka bisa dapat informasinya justru dari internet. Nah, kalau akses internetnya tidak ada, bagaimana mereka tahu kalau di Jawa sana sedang terjadi perdamaian? Mereka tahu bagaimana kalau di Jawa sana sudah terjadi penangkapan terhadap oknum, kan tidak tahu jadinya. Iya kan? Kita jadinya buta di sini. Jadi orang-orang taunya saja, ini peristiwanya masih yang awal kemarin. Masih orang yang tersebut belum ditangkap. Orang belum tahu karena internet tidak ada. Gitu. Jadi sama sekali kita buta. Jadi ada sedikit mudaratnya juga begitu ya, Bu? Karena awalnya kan meredam internet itu untuk meredam juga penyebaran hoax sebetulnya, Bu Lia. Benar. Awalnya mungkin untuk meredam hoax. Tapi hoaxnya yang mana dulu? Kan kemarin hoaxnya ternyata hanya satu saja. Tapi kok malah internetnya dimatikan semuanya. Kalau dimatikan semuanya, akhirnya aktivitas kita, saya juga jualan online juga jadi ribet. Tidak bisa berjualan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Lia. Saya yakin pemerintah memperhatikan juga apa yang kita perbincangkan pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Lia di Jayapura. Bang Saur, waktu kita tidak banyak, tapi apa yang sebenarnya bisa kita lakukan, Bang? Bukan hanya jangka pendek, tapi kalau bisa jangka panjang juga untuk membuat Papua benar-benar adalah kita. Saya pikir yang perlu segera dipikirkan itu adalah membereskan RUU pengganti otonomi khusus ini. Rancangan undang-undang untuk RUU otonomi khusus? Iya, jadi DPR baru harus segera memikirkan ini RUU ini. Sebab saya pikir kan ada aturannya bahwa nanti memasuki tahun ke-26, jadi 5 tahun lagi. 5 tahun dari sekarang? Ya, itu banyak yang turun dana otonominya. Oh, alokasinya akan berkurang begitu? Karena itu bunyi undang-undang? Iya, jadi saya kira yang tersembunyi dari gerakan ini adalah juga mungkin pertarungan elit untuk memperpanjang otonomi khusus. Otonomi khusus dengan besaran yang mungkin sama. Jadi saya kira negosiasi politik itu di tingkat nasional untuk membereskan ganti dari undang-undang ini itu harus menjadi prioritas. Sebab itu berkurang besar sekali perolehan mereka. Ada yang sampai tingkat tahun ke-26 50%. Itu kan besar sekali. Itu bisa membuat segala sesuatu lebih damai di Papua dalam jangka pendek dan jangka panjang. Harapan kita begitu ya, Bang Saur ya. Semoga kita bisa melihat kedamaian di Papua. Terima kasih Bang Saur Huta Barat sudah hadir di sini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, negara harus sadar bahwa mudah tersulutnya konflik di Papua saat ini menunjukkan bukti bahwa masih ada pekerjaan besar dalam menjadikan Papua sebagai bagian tidak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia ke depan. Diharapkan pemerintah punya strategi tepat untuk mengatasi masalah multidimensi di bumi cendrawasih. Pendekatannya juga harus mesti multidimensi, meliputi pendekatan kesejahteraan, politik, diplomasi hukum, serta keamanan dalam negeri dalam porsi yang presisi. Semua pendekatan itu mesti dibungkus dalam satu prinsip, yakni manusiawi, humanis, karena Papua benar-benar adalah kita. Semoga itu yang terjadi. Saya Ronald Samosir, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.